Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan kita. Kita mau beribadah kepada Dia dengan segenap hati kita. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan dalam hidup kami. Kami boleh melayani Engkau, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam puji-pujian kami boleh terangkat di surga, boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa saudara dari pagi Shalom. Haleluya, saudara. Luar biasa dahsyat Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Karena Dia Allah kita yang besar, Allah kita yang mulia. Oleh sebab itu pagi siang hari ini saya ajak saudara untuk memuji Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Kau terbesar dan mulia atas semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia di atas semua kekuatanmu. Yes, amen.
melewati lembah yang gelap. Karena Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah benteng hidup kami Tuhan. Yes. Jalan bersama dengan Tuhan dan jangan takut bahaya. Haleluya. Berjalan bersamamu. Takkan ku kesal.
percaya Tuhan akan kuasa yang terus mengalir memenuhi seluruh kehidupan kami. Kerinduan kami Bapa, kami mau terus menyukakan hati Engkau. Kami mau terus tenggelam dalam hadirat-Mu. Itu kerinduan kami Bapa. Kami mau dekat dengan Engkau, terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Glory, haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu.
menjadi Roh Kudus mau dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Allah bekerja atas kehidupan kita. Apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita yang terus ingin menanamkan semakin hari untuk semakin kita mengenal secara pribadi di dalam kehendaknya. Apakah hari-hari ini kehidupan kita itulah yang kita buru, itulah yang kita lakukan, atau justru kita menentang? Tuhan menghendaki kehidupan kita untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk menjadi mempelai Kristus yang sungguh-sungguh siap setia. Roh Kudus bekerja atas kami kehidupan kami saat ini. Urapan-Mu dan otoritas-Mu, kuasa-Mu menyatakan di tengah-tengah kami. Apa yang Engkau inginkan dan ingin Kau sampaikan ya Tuhan, biarkan itu sungguh-sungguh Kau nyatakan melalui daripada kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus. Hikmat-Mu, urapan-Mu, oh hamba-Mu, biarkan kami belajar akan firman-Mu bersama-sama untuk kami mempersiapkan benar-benar Tuhan kami mengerti yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Ambil alih sepenuhnya, kuasai seluruh kehidupan kami, dan kami akan duduk yang mendengarkan akan sabda-Mu. Berkata-kata yang Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami, dan kami siap untuk mendengarkan, dan kami siap untuk melakukannya, sehingga Engkau akan memuaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas segala sesuatunya. Pengurapan Kau nyatakan tengah kami kemuliaan-Mu sungguh turun atas kami, dan hadirat-Mu sungguh telah memenuhi dalam kehidupan kami. Menawi kami dan kuasa darah-Mu yang kudus, bagai kami dan kuasa-Mu, dan jaga dan melalui kami yang kudus. Berkedaulatlah ya Allah, dan kami siap belajar akan firman. Terpujilah Tuhan Yesus Kau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Yang rindu diberkati, katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar bersama-sama dan kita akan melihat dalam kehidupan kerohanian kita saat ini, apakah benar-benar kehidupan kita ini menjadi satu kehidupan yang benar-benar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jika kita melihat keadaan dunia saat ini, terjadi banyak hal yang saat ini mungkin mencemaskan atau membuat Bapak Ibu Saudara semua menjadi khawatir, menjadi takut. Tapi pengendapan firman Tuhan ini semakin dinyatakan dan semakin jelas bahwa kita harus sungguh-sungguh siap sedia. Kita harus sungguh-sungguh saat ini Bapak Ibu Saudaraku untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karenanya mari kita akan cross check dalam kehidupan kita. Apakah sudahkah hidup kita ini benar-benar apa yang menjadi firman Tuhan sudah kita pelajari bersama-sama, kita kembali dalam kasih yang mula-mula. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan jati diri kita, menjadikan kehidupan kita yang sungguh-sungguh saudara, menjadi kehidupan yang benar-benar sungguh-sungguh hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama di dalam untuk tema yang akan kita pelajari adalah haus dan lapar akan kebenaran. Kita akan terlebih dulu melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Satu ayat ini kita akan belajar bersama-sama.
apakah sungguh-sungguh hidup kita ini benar-benar ada di dalamnya atau belum. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara, jika kita akan belajar bersama-sama, ketika kita merasa haus, apa arti haus? Haus ini adalah ketika tenggorokan kita merasa kering, menjadikan mungkin kita, saudaraku, satu rindu untuk minum. Menjadi satu hal yang inilah yang menjadi satu haus itu adalah kita merasa ingin rindu akan air. Ada satu rindu untuk kehausan, ada keinginan untuk mengisi supaya tenggorokan ini tidak kering. Itu haus. Dan kita bisa melihat tentang lapar. Saudara mungkin pernah yang namanya haus dan lapar. Lapar ini mungkin perut sudah keloncongan, ingin diisi oleh makanan. Tubuh merasa tidak karuan ketika kita merasa lapar. Mungkin kita bisa pusing, berkunang-kunang atau lemas dan lain sebagainya. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari bersama-sama. Kalau kita sekarang ini sudah kenyang, sekalipun kita mungkin saudaraku mengundang seorang koki yang luar biasa di dunia ini, mengatakan kita memanggil seorang chef yang luar biasa sehingga menghidangkan masakan yang sangat luar biasa, dan dengan hidangan ini sangat banyak dan sangat mahal harganya dan rasanya sungguh saya katakan luar biasa. Namun saudara, jika Bapak Ibu Saudara ketika dihidangkan makanan yang seperti ini dan saudara sudah kenyang sekali, apakah saudara akan menikmati makanan ini? Saya percaya saudaraku mungkin gara melihat aja sudah tidak merasa lapar. Kenapa? Sudah kenyang. Atau mungkin saudara ketika sudah kenyang, saudara disajikan minuman yang luar biasa mahal harganya dan enak rasanya, tapi saudara tidak akan merasa haus sebab saudara sudah kenyang. Bapak Ibu Saudara, kita mari melihat bersama-sama. Ketika saudara haus, ketika saya melihat film, di dalam mereka perjalanan menuju di dalam padang pasir, dan itu karena suasana udara yang sangat panas, sehingga orang ini karena haus, maka saudaraku dibekali hanya satu kantong air, sehingga itu pasti sangat akan dibuang sekali, dan akan tidak merasa mereka itu akan membuang air itu dengan sia-sia. Sampai pada saat di tengah-tengah jam 12 siang, di terik matahari yang sangat panas, dan tiba-tiba saudaraku, orang ini haus dan akhirnya kantong yang sudah diisi dengan air penuh dan akhirnya habis. Lalu saudara, sangat berharga sekali satu tetes air ketika dia sedang meneguhkan di dalam kantong ini, kan? Sampai karena begitu hausnya, maka saudara, orang ini tuh sampai setetes begini pun itu sangat berharga sekali. Tetapi jika kita orang yang sudah kenyang dan tidak haus, saudaraku, kadang-kala minuman yang sudah ada itu dibuang begitu saja, tidak merasa eman-eman karena merasa tidak haus. Demikian juga orang yang kenyang, ketika disajikan makanan yang luar biasa, tentunya saudaraku mereka tidak akan merasa rindu ke situ.
sekalipun disajikan secara luar biasa. Nah, demikian saudaraku, ketika kita bisa melihat haus dan lapar. Ketika saya melihat di dalam satu sebuah televisi, ketika ada seorang kakek dan nenek, mereka untuk menyambung hidup, saudaraku, dia menunggu ada satu bongkaran, itu bongkaran karung yang berisi dengan beras. Lalu beras itu mungkin berjatuhan sedikit demi sedikit, tetapi dengan teguhnya kakek dan nenek ini, dia bawa sapu dan juga bawa pengki. Lalu setelah itu hampir selesai, dia mulai menyapu itu, dikumpulkan beras yang ada. Betapa luar biasanya orang ini, kenapa? Untuk menyambung hidup, kenapa? Dia tidak punya. Begitu berharganya beras sekalipun jatuh, tetapi bagi orang yang kaya, ketika beras itu sudah jatuh, mereka pasti buang. Kenapa? Tidak ada harganya. Tetapi kalau kita merasakan haus dan lapar, ini bercerita akan berbeda. Pasti kita akan menghargai yang namanya di dalam beras, air, dan lain sebagainya. Contoh, orang kaya mungkin kehilangan 10.000 rupiah, mungkin gak ada artinya, saudara. Mungkin itu gak akan dicari. Coba kalau orang yang tidak punya uang 10.000 itu kehilangan, pasti akan dicari kemanapun ada. Dia akan mencari di bawah bantal, dia mencari dimanapun, dia akan menyapunya dan sebagainya. Disinilah kita bisa melihat betapa berharganya. Nah, mari kita akan cross-check pada saat pagi hari ini. Apakah kita akan menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan? Apakah kita sudahkah kita punya hati yang rindu, haus, dan lapar akan kebenaran kata firman Tuhan? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka di situ akan dipuaskan Tuhan. Berapa banyak hidup kita, saudaraku, ketika kita tidak punya hati ini, maka kita tidak pernah akan merasa kepuasan di dalam diri kita. Saudara, kalau dalam perasaannya, begitu saudara makan dan kenyang dengan cukup, dengan makanan sederhana sekalipun, saudara akan merasakan puas luar biasa. Bukti, kalau saudara lapar, sekalipun saudara itu cuma hanya disajikan nasi dengan katakan sambal dan mungkin satu ikan atau 2 ekor ikan grey saja, ikan asin. Ketika kita melihat dalam keadaan lapar, saudara, begitu lagi kebul-kebul, saudara, waduh, saudara lihat saja sudah enaknya luar biasa. Apalagi saudara makan dengan nikmatnya, panas-panas sampai keringetan, saudaraku, sampai percaya tidak, orang yang lapar, saudaraku, dan itu merasa enak sekali, merasa mereka nikmat. Perhatikan, saudara, sekalipun piring ini sudah bersih, nggak ada nasinya, itu masih diginikan. Betul nggak, saudara? Kadang-kadang jari ini, saudara, masih kotor, masih di itu, saudara. Itu orang yang lapar. Bagaimana kehidupan kita? Lalu apa satu pautan dengan kehidupan kita saat ini? Hari ini Tuhan sedang melihat hati kita. Dalam keadaan dunia saat ini yang sedang seperti ini, apakah engkau punya rasa haus dan lapar untuk Tuhan? Mari kita akan cross-check bersama-sama, kita akan belajar. Karena ini waktu sudah sangat singkat. Kejadian dunia saat ini dari hari ke hari, saudara, pengendapan firman semakin nyata di depan mata kita. Kalau kita mau belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Tetapi mari kita mau belajar dalam kehidupan kita, dalam sakit penyakit dan bentuk apapun, dengan gempa, dengan apapun kita bisa melihat. Tapi mari pada pagi hari ini kita akan cross-check selama kita ada yang namanya corona ini. Corona sedang naik turun. Di Purbalingga hari ini, dalam waktu dekat ini lagi zona merah. Purwokerto zona merah.
Orang mengatakan dunia ini sedang dalam keadaan tanda kutip bahaya. Orang merasa takut, berapa banyak hidup kita cemas dan takut akan hidup kita. Jika kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Allah, maka kenapa kita harus takut? Hidup dan mati dan hidup itu semua di tangan Tuhan. Kalau Rasul Paulus mengatakan hidup dan mati itu sama-sama untung, saudara. Tetapi mengapa manusia menjadi takut ketika itu mati? Karena satu perkara, belum siap kita menghadap dalam tata kudus. Pada saat pagi hari ini mari saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara dan kita semua para pemirsa yang ada. Mari, sudahkah kita di dalam keadaan corona ini? Apakah hati kita condong kepada perkara dunia atau perkara kebenaran? Ketika iblis sedang menerangkan banyak hal untuk manusia, hidup lemah, hidup mulai dicondongkan kepada perkara dunia. Inilah yang akan menghambat kehidupan kita untuk haus dan lapar akan kebenaran. Saat ini mari kita akan belajar bersama-sama. Sudahkah hidup kita ini benar-benar ada haus dan lapar sungguh-sungguh akan kebenaran? Mari kita akan belajar bagaimana apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, seberapa besarkah haus dan lapar kita akan kebenaran, akan firman Allah atau Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama, saudaraku. Yang pertama kita akan belajar dengan apa yang telah dikatakan firman. Yang pertama ini, saudaraku, mari kita akan cross-check bersama-sama seberapa besarkah kita rindu atau haus lapar akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa melihat bersama-sama kunci kepuasan itu bukan terletak pada makanan dan minuman, bukan. Dan seperti tadi saya katakan, saudara dalam keadaan kenyang disajikan oleh minuman dan makanan yang luar biasa, berkali berdunia, berkali berkerajaan, saudara mungkin tidak akan tertahan. Tapi coba, saudara dalam haus dan lapar sekalipun itu cuma hanya makan dengan makanan yang sangat sederhana, seperti saya tadi katakan, itu cuma hanya nasi dengan ikan asin saja dengan sambal, minumnya teh tawar saja cukup. Saudara akan puas dan luar biasa kalau saudara merasa haus dan lapar. Nah, demikian sudahkah kita merasakan benar? Bukan hanya disajikan bagaimana makanan yang ada, tetapi menjadikan satu hal yang perlu kita tahu, kunci kepuasan ini adalah seberapa haus dan lapar hidup kita, terlebih khususnya hidup kita akan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa melihat, menjadikan satu kehidupan kita agar kita bisa dipuaskan di dalam kehidupan kita. Seberapa besar rindukah kita, seberapa besar rindu kita haus dan lapar akan Tuhan di hari-hari ini. Condong kita lebih banyak mana dalam keuangan atau dalam Tuhan. Kita cari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Tetapi dalam secara realita di hari-hari ini banyak orang sudah dilecehkan, cuma sudah diarahkan kepada perkara-perkara dunia tanpa disadari bukti. Saya tidak anti tentang saudara punya hobi. Ketika hobi ini diadakan pada hari Minggu, saudara mau mengutamakan mana? Cari Tuhan, rindu dan haus akan Tuhan, atau dengan perkara-perkara hobi? Ini bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana saudara menjadikan apakah kita hidup sudah haus dan lapar? Seberapa rindukah kita ingin bertemu dengan Tuhan? Pujian tadi mengatakan, saudaraku, hendaklah kita merindukan akan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Benarkah kita di dalam gereja kita rindu, tetapi ketika kita keluar di gereja, apakah itu masih
Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, seberapa besarkah rindu kita akan kebenaran? Berapa banyak hidup kita sudah rindu akan firman Allah? Berapa banyakkah hidup kita membaca Alkitab setiap hari atau tidak? Jika kita rindu untuk firman Allah, maka kita tidak akan lepas yang namanya dengan Alkitab. Firman Tuhan mencatat renungkan firman itu siang dan malam. Sudahkah kita membaca firman dan menggali firman, belajar tentang firman dengan tujuan supaya kita melakukan? Ketika kita ada kerinduan untuk firman, maka kita kerinduan untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam. Seberapa rindukah hidup kita saat ini untuk ketika kita, saudaraku, untuk kita tentang mendengar firman di dalam gereja? Seberapa banyak kita sekarang ini yang selalu mencari tentang firman dan firman? Kebanyakan, saudaraku, maaf kata, ketika kita merasa menjadi hidup kita, kalau kita meletakkan di dalam hidup kita tidak rasa haus dan lapar akan semua hanya disajikan makanan dan minuman saja, saudara. Maka ketika saudara kenyang, itu tidak ada akan haus. Berapa banyak firman Tuhan disampaikan oleh hambanya? Berapa banyak orang yang mencela firman itu, mencela hamba Tuhan itu siapanya? Tidak menghormati sama sekali, karena dia merasa sok tahu. Aku lebih tahu, aku sudah pernah dengar firman-Nya. Aku sudah tahu kemana arahnya. Aku sudah tahu khotbah tersebut. Woi, aku sudah tahu, aku sudah bertobat. Hingga firman disampaikan, yang disajikan ini nggak ada fungsinya. Karena saudara, tidak ada satu rasa haus akan firman. Di sinilah, saudaraku, kita perlu belajar bersama-sama. Ketika siapapun yang menyampaikan firman, apakah firman itu sederhana sampai dalam teologi yang sudah S3, S7? Tidak salah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah aku haus dan lapar akan firman Tuhan? Firman inilah yang mengubah kehidupan kita. Untuk apa, saudara? Untuk kita memiliki hubungan kita dengan Kristus secara pribadi dan hidup dalam persekutuan Roh Kudus yang setiap hari mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ketika Roh Kudus menuntun dalam kehidupan kita, ada kerinduan untuk apa? Untuk kita ingin bertemu dengan Tuhan, untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, untuk kita selalu ingin bersekutu dengan Tuhan lebih dekat lagi untuk apa? Melakukan setia dan taat akan firman Allah. Hari-hari ini ketika terjadi dalam corona ini, lebih banyak mana condong? Apakah Anda punya kehausan akan firman Allah? Berapa banyak kita sekarang ini dalam keadaan kekurangan, kita condong cuma hanya apa? Perkara dunia, uang. Bagaimana cara untuk menghasilkan uang dan uang, bukan Tuhan. Firman Tuhan mencatat, andalkan Tuhan sepenuhnya dan berharap kepada Dia. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Dia, disitulah rahasia untuk mendatangkan berkat, bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dan inilah, saudaraku, bagaimana kita haus dan lapar akan kebenaran untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Di dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan, di dalam saat kita, saudaraku, menjadikan satu kehidupan kita yang rindu untuk selalu bersekutu dengan Dia. Berapa banyak hidup kita untuk ke gereja pun tidak mau, tetapi untuk ke mall, kumpul-kumpul, orang suka. Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau siap untuk menghadap dalam tata pengadilan, karena nanti setiap manusia akan diperhadapkan, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Persiapkan selagi waktu masih kita bisa bernapas. Persiapkan hidup kita selagi kita masih ada.
Persiapkan hidup kita ketika tubuh ini masih sehat. Persiapkan seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh. Milikilah hati yang benar-benar rindu, lapar, haus akan firman, akan Tuhan, akan kebenaran, akan perkara-perkara surgawi. Inilah saudaraku yang menjadikan kehidupan kita yang berkenan. Jangan kita hanya menyenangkan daging, memuaskan keinginan daging, seolah kita pakai nama Tuhan tapi untuk kepentingan diri kita. Hidup kita belajar. Apa yang Tuhan inginkan kita belajar, kita lakukan. Sekalipun namanya daging ini lemah, kita sadari, kita jatuh bangun bisa. Dan itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Tetapi mari, ketika hidup kita menyadari inilah waktunya, lebih banyak mana kita saudaraku di hari-hari ini membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, pujian penyembahan kepada Tuhan, ataukah kita cuma hanya main game, atau mungkin kita hanya terus membuka internet dan sebagainya melalui HP, WA terus dengan teman, gurau, tidak salah. Saya tidak anti saudaraku, saya pun sama membuka WA, tetapi hati kita, mari condongkan kita untuk mempersiapkan diri kita. Ketika ada waktu, mari persiapkan diri kita. Kok ada di mana? Engkau mungkin ada sedang menyetir, berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Engkau sedang mengendarai motor, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kau ada di toko, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa, punya hubungan dekat dengan Tuhan. Disitulah saudara, kau akan ditanamkan hati yang haus dan lapar. Tetapi jika engkau memprioritaskan perkara duniawi ketimbang dari perkara surgawi, disinilah saudaraku, akhirnya hati kita tidak ada rasa haus dan lapar akan kebenaran. Pada pagi hari ini kita akan belajar dan kita akan cross-check bersama-sama. Sudahkah kita haus dan lapar akan kebenaran? Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, mari selagi waktu masih ada, Tuhan sedang izinkan terjadi. Sekarang ini saya dengar di beberapa negara sedang terjadi lockdown lagi, dan juga saudara lockdown ini diperpanjang sampai tahun depan. Ya, kita tidak tahu maka di sana seperti itu. Kenapa? Karena kita melihat daripada orang yang terkena dengan virus corona ini semakin bertambah. Menurut informasi, apakah betul dan tidak, kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi mari, bagaimanapun juga Tuhan memberikan hikmat bagi kita, lakukan dengan benar. Mari kita lakukan dengan apa yang jadi perintah Tuhan. Mari kita hanya duduk di kaki Tuhan. Kita mari lockdown, seperti saya sering kali katakan, lockdown, kunci pintu kita masuk kamar dan duduk merendahkan diri kaki Tuhan. Banyaklah kita pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Berapa banyak hidup kita yang tidak mau hidup dalam kita, saudaraku, untuk melakukan ini, hanya untuk menyenangkan daging, menyenangkan perkara-perkara apa yang dicari oleh dunia ini. Tuhan sedang mengendaki, maka Tuhan mengatakan, carilah di mana Yesus ada, yang kudus, yang mulia, yang benar. Semua inilah kepikirkan, dan itulah yang harus kita cari. Tetapi berapa banyak hidup kita di hari-hari ini cuma hanya dengan perkara dunia. Kita tidak tahu kapan saatnya kita meninggal. Bila Tuhan izinkan itu terjadi, bisa saja. Karena kemarin saya mendengarkan berita, seorang ada di rumah terus, dia mengikuti dengan lockdown yang ada, dia tidak kemana-mana. Tiba-tiba dia kena corona, lalu dalam waktu singkat dan dia meninggal. Bapak Ibu Saudara, ini bisa terjadi oleh siapa saja. Apa saja bisa terjadi di dunia ini. Dalam kecelakaan mungkin kita mengalami aniaya dan sebagainya, bisa terjadi. Tetapi mari persiapkan hidup kita untuk sungguh-sungguh untuk memiliki hidup yang apa? Yang haus dan lapar akan kebenaran. Sekarang saudara, seberapa besar rindukan
kita akan istiqomah. Mari kita akan cross check bersama-sama. Kita tanya, minta pimpinan Roh Kudus, seberapa besarkah rindu kita kepada Tuhan? Hanya Tuhan yang kita cari, yang terus kita kembangkan, terus ingin bersekutu dengan Dia, yang selalu ingin lekat dengan Dia, ingin dekat dengan Dia, yang selalu ingin mencari, terus mencari, supaya hidupku benar-benar menjadi kehidupan yang layak dan berkenan di hati Tuhan. Berapa besar sekarang ini secara jujur jemaat Tuhan, kita semua hamba-hamba Tuhan, kita seberapa besar haus dan lapar kita akan kebenaran? Apakah kita cuma hanya sebatas kulit? Tuhan lihat hati, seberapa besarkah hati ini kembali pada kasih yang semula, haus dan lapar akan kebenaran. Haus yang terus seperti orang sedang haus dan lapar, yang tenggorokannya kering, yang lapar ingin mencari makan. Inilah waktunya kita, selagi waktu masih ada kesempatan, mari lakukan ini, carilah itu. Saya yakin percaya, orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang haus dan lapar pasti akan dipuaskan oleh Tuhan. Menjadi bukti, kita lihat pertolongan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari luar biasa. Apakah saudara dalam arti saudara menyadari bahwa setiap hari saudara dipelihara oleh Tuhan? Menjadi bukti, saya setiap hari selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Untuk apa? Nafas yang Tuhan masih berikan. Tanganku masih bisa meraba. Aku masih bisa merasakan tentang makanan yang asin, yang manis. Aku masih bisa melihat. Aku masih bisa mendengar. Aku bisa jalan. Aku masih sehat. Inilah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tanpa kau sadar. Tapi berapa banyak kehidupan kita tidak pernah menyadari itu, yang akhirnya merusak diri, dan akhirnya apa? Hanya selalu dicari. Yang menjadikan satu fokus itu cuma hanya masalah. Mari saudara, Tuhan memelihara dalam segala sesuatu. Perkara kecil saja Tuhan memelihara hidup kita, apalagi perkara yang besar. Oleh karenanya saudaraku, milikilah hati yang merindu dan haus akan kebenaran. Mulai hari ini engkau mari tingkatkan membaca firman Tuhan, haus dan lapar, bukan dipaksa atau bukan terpaksa, tapi ada kerinduan. Untuk apa? Mengenal siapa Yesus Tuhan itu sebenarnya. Gali dan belajar untuk apa? Supaya Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan firman Allah. Ketika kita melakukan firman Allah, maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan sanggup menolong hidupmu. Yang kedua, kita sudah cek seberapa besarkah kita rindu, haus dan lapar. Saudaraku, menjadikan satu hidup kita akan Tuhan. Yang kedua, seberapa besar kita menghargai makanan rohani yang disajikan untuk kita. Seperti saya tadi katakan saudaraku, bukan apa disajikan di depan kita itu yang membuat kita haus dan lapar kita, tetapi seberapa haus dan lapar kita ketika berapa banyak apa yang sudah disajikan oleh Tuhan untuk kita. Tetap iblis menipu. Kekhawatiran yang membuat ini saudara terhadap perkara-perkara haus dan lapar ini lenyap. Kekhawatiran yang ada, tipu muslihat iblis tentang kekayaan, tentang kemewahan yang ada, keinginan-keinginan, kenikmatan dunia, itu tidak salah saudara. Boleh punya uang, boleh menikmati semua, boleh. Tetapi sudahkah yang Tuhan inginkan itu yang utama? Prioritas yang utama inilah yang harus kita miliki, yaitu condong hanya kepada Tuhan. Apa yang telah disajikan di dalam makanan rohani, apakah itu sudah
kita merasa menghargainya? Seperti yang saya katakan, firman yang disajikan saudara-saudara haus dan lapar, sekalipun saudara sederhana khotbahnya saudara, jika saudara haus dan lapar, maka itu pun juga akan menikmati rohani kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan aku. Tetapi orang yang tidak merasa haus dan lapar, maka itu akan mencaci maki orang yang menyampaikan firman. Wah, firmannya begini, orangnya begini dan sebagainya. Kenapa? Dia merasa kenyang, merasa sok, dia sudah jago, saudara. Sehingga mencela setiap firman. Dan inilah apa yang disajikan oleh Tuhan. Sudahkah kita menghargainya? Sekalipun itu cuma kita makanan yang sederhana, seperti saya katakan, cuma hanya nasi yang panas dengan cuma hanya sambal dan juga dengan ikan yang asin. Cuma hanya itu saja. Tetapi kita bisa menikmati yang berbeda. Kenapa? Karena kita ada haus dan lapar. Itulah kita bisa menikmati yang makanan luar biasa. Tapi sudahkah kita menghargai apa yang Tuhan sudah sajikan bagi hidup kita? Firman yang sudah disajikan, makanan rohani yang sudah disajikan oleh Tuhan, sekalipun itu cuma hanya sederhana, tetapi apakah itu kita bisa menghargai firman Allah? Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri, dan firman Allah itu adalah memimpin kita. Firman Allah ini adalah berpedang bermata dua. Ketika kita mengenal dan mengerti itu, maka kita akan menghargai yang namanya firman Allah. Karena firman ini itu adalah Allah sendiri. Maka ketika kita menghargai, betapa pentingnya kita tuh belajar akan firman Allah. Ketika kita datang ke gereja, atau kita mungkin melakukan sesuatu di rumah, ketika kau punya hati yang haus dan lapar, ketika seorang menyanyikan lagu, makanan yang disajikan, sekalipun lagunya sederhana, cuma hanya itu saja, tetapi jika kau punya rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan, lagu itu akan mengena diri kita dan kita bisa meneteskan air mata. Saudara, lagu dulu dan lagu sekarang itu, zaman dulu tuh lagunya itu tapi itu masih banyak terjadi dinyanyikan oleh orang-orang yang percaya. Lagu sekarang panjang-panjang semua dengan kuncinya kunci apa saja, tapi ya perhatikan, dia tidak akan lama nanti baru lagi. Itu tidak sama. Semua tuan pun juga memberikan itu. Ya, lagu baru terus itu saya nggak anti, tidak, jangan salah saudara, tidak. Tetapi kita bisa melihat apapun yang disajikan, makanan yang disajikan Tuhan, maka ketika kita punya hati yang haus dan lapar, itu akan menikmati yang luar biasa. Kita lihat berapa banyak di depan kita datang ke gereja itu sembarangan ketika terjadi ada offline. Nantilah, telat nanti aja. Tidak menghargai yang namanya pujian dan penyembahan. Padahal kalau kita ngerti akan firman Allah, Allah itu hadir di tengah-tengah pujian. Ketika kita menghargai itu, apa yang kita nyanyikan melalui mulut kita dengan hati yang sungguh-sungguh, itu akan mendatangkan hadirat Tuhan dalam hidup. Kau akan merasakan luar biasa ketika kau menyanyi, sekalipun sederhana. Siapapun yang menyampaikan, mungkin di sini bisa kuncinya A, yang nyanyi bisa kuncinya B. Tetapi jika kau mengerti dan meresapi itu saat makanan yang luar biasa, maka kau pun juga bisa merasakan meneteskan air mata. Inilah saudara, apakah kita sudah punya itu? Firman Tuhan mengajarkan bagi hidup kita, apapun makanan yang disajikan, sudahkah kau menghargai dengan sungguh-sungguh? Inilah Bapak Ibu Saudaraku, mari ketika firman disampaikan, apakah kau menghargai firman yang disampaikan itu? Loh, kalau bicara mana? Banyak orang sekarang ini tidak menghargai akan firman Allah.
di dalam ibadah. Sekalipun dia datang beribadah, tetapi mainan HP, melakukan sesuatu sehingga tidak terfokus kepada tujuan utama. Sehingga pada saat kita mengatakan, ketika dia merasakan dia itu sudah nggak lapar, kenyang, maka gampang. Itu orang itu, pendeta itu, yang menyampaikan firman, yang menyanyi, yang ini, yang itu, semua dicaci maki. Tetapi kalau saudara punya mengerti arti semuanya ini, maka saudara akan menghormati, akan menghargai apa yang disajikan Tuhan dengan luar biasa. Ketika engkau diberikan talenta, disajikan misalnya musik, sekalipun musik sederhana, jika engkau tahu menggunakan dengan benar, engkau haus untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik, seberapapun yang disajikan, ketika engkau menghargai, maka disini akan menjadi luar biasa. Engkau menyenangkan hadirat Tuhan turun dan memenuhi hidupmu. Maka ketika engkau main gitar, main bass, main drum, engkau main keyboard, engkau nyanyi, hadirat Allah turun. Aku bisa merasakan Tuhan begitu baik. Ada satu dan getaran di dalam hati kita luar biasa. Tetapi bagaimana kita saat ini? Apakah kau sungguh-sungguh ada dalam hidupmu haus dan lapar? Bapak Ibu Saudara, mari jangan sampai kita menyanyi dengan hanya di bibir saja, jauh dari hati. Tuhan lihat hati. Seberapa besarkah hidupmu lapar dan haus akan apa yang telah disajikan Tuhan? Disinilah saudara kita akan belajar bersama-sama. Persiapkan kehidupan kita sungguh-sungguh. Ketika firman disampaikan, engkau terfokus kepada pujian, kepada ibadah yang ada, kepada firman yang ada. Engkau resapi, kau dengar, maka firman Allah berkata. Ketika kita mendengar, memperkatakan firman, maka disitulah iman kita akan timbul. Tapi berapa banyak hidup kita keluar masuk gereja, ketika keluar gereja firman Tuhan lupa, karena engkau tidak menghargai. Coba saja, ketika kau habis makan, katakan di warung A atau di rumah makan A, udah makan enak. Ketika kau tiba-tiba keluar, tadi siapa makan apa ya? Kira-kira tuh orang di apa saja? Linglung, ya. Kadang-kadang kita sama. Firman Tuhan sudah kita dengar, mantul, wah dicatat, yes, amin, luar biasa, haleluya. Begitu keluar, firmannya apa? Bu, ya. Ini Bapak Ibu sudah kebayang seperti ini. Tapi mari kita mau belajar bersama-sama, masih adakah hidup kita haus dan lapar? Pagi hari ini kita akan belajar. Maka ketika kau haus dan lapar, menghargai apa yang disajikan oleh Tuhan, sekalipun dalam bentuk apapun. Mari, firman Tuhan menyajikan dalam Alkitab yang ada, disajikan untuk apa? Dibaca. Bukan untuk apa? Untuk dikoleksi, bukan. Untuk dibaca. Saudara punya HP, digunakan apa? Untuk melayani. Sebar quotes yang ada, sebar firman Allah kepada teman-teman, masukkan di dalam semua supaya orang mendengarkan firman Allah. Ketika engkau ada meresapi apa yang menjadi ada di dalam hidupmu, hargailah makanan yang ada, hargailah minuman yang ada. Semuanya ini menjadi pertanyaan, sudahkah kita hidup haus dan lapar? Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, marilah kita akan belajar bersama-sama. Hargai. Kau semua hargai siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Kau semua hargai firman Allah. Kau semua hargai apapun yang ada. Ketika kau menghargai sungguh-sungguh dengan hati dan haus dan lapar, saya yakin berkah hidupmu akan dipuaskan oleh Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan bersama-sama menjadikan kehidupan kita
Tinggalkan hidup kita yang lama. Mari ubah hidup kita, mintalah pimpinan Roh Kudus di dalam hidup, kehadiran. Rindulah semua akan haus dan lapar akan firman-Nya. Hubungan secara pribadi dengan Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus setiap saat. Mintalah kepada Tuhan hati yang terus lekat kepada Tuhan sampai menunggu kapan Tuhan kau datang dan aku siap. Inilah saudara, milikilah hidup haus dan lapar. Maka saudara, ketika kau memiliki ini, Tuhan akan menuntut hidup dari setiap langkah demi langkah. Maka saya percaya hidup akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Apapun kau sedang sakit, dalam mengalami sakit penyakit, firman Tuhan mencatat, katakan oleh bilur Yesus itu dengan percaya sungguh-sungguh, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Inilah saudaraku, sederhana. Firman sederhana yang disampaikan, tetapi sudah kita sudah lapar. Untuk apa? Apa yang disajikan oleh Tuhan sudahkah kita lakukan dengan benar? Ketika kita melakukan dengan perkataan yang positif, percaya, saya yakin percaya, mujizat terjadi atas hidup kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, marilah bersama-sama milikilah hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Disinilah kita mempersiapkan diri kita lebih sungguh-sungguh, siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, saudara dan pemirsa yang ada di mana pun berada, marilah tingkatkan hidup kita, milikilah untuk apa? Haus dan lapar. Sekali lagi firman Tuhan ayat yang ke-6 dalam Injil Matius pasal 5, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah kau pada hari ini. Ketika kau berbahagia, mari hiduplah dan lakukan firman Allah. Di mana kau berada, hiduplah dalam kasih Tuhan. Di dalam situasi apapun, ketika kau memiliki hidup haus dan lapar, kasih itu ada, bisa menguatkan hidupmu. Dan di mana kau berada, maka firman Tuhan ketika kau harus disajikan dengan dan kau terima, mari ketika kau pulang, dalam hidupmu berdampak di mana kau berada. Berdampak di rumah tangga, berdampak di sekitar, supaya boleh dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang nampak dalam hidupku. Ketika itu ada, mari saudara, dalam kita berdampak dimanapun kita berada. Mulailah hari ini kita bereskan hidup kita untuk terus haus dan lapar akan kebenaran yang terus, maka disinilah khotbah Yesus di bukit itu luar biasa. Pelajari dalam ayat 1 dan sampai seterusnya, itu mendatangkan luar biasa. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia jika kita haus dan lapar akan kebenaran. Pagi hari ini, bagaimana hidup? Sudah kau memiliki haus dan lapar? Biarkan hari ini milikilah itu. Maka ketika kita memiliki itu, inilah waktunya kita untuk terus tingkatkan hidup kita. Apapun disajikan, hargailah semua, seberapapun engkau dapat menerima, seberapapun berkat yang diberikan Tuhan, hargai. Seberapapun besar waktu yang Tuhan berikan, hargai dan hargai. Karena Tuhan tahu ketika kita menghargai, maka Tuhan tidak akan segan-segan untuk memberikan yang lebih baik. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada pagi hari ini mari kita akan cek bersama-sama saudaraku. Apakah engkau hari-hari ini sungguh kau merasakan haus dan lapar akan kebenaran? Mana yang kau sedang alihkan hidupmu pada hari-hari ini? Sudahkah kau rindu haus dan lapar akan kehadiran Allah, akan firman Allah, persekutuan pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus, rindu akan kedatangan Tuhan dalam hal-hal yang bisa melenyapkan oleh karena haus dan lapar. Tinggalkan yang namanya kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, kegagalan dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Berbahagialah
orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka itu akan dipuaskan. Kita bagi berdiri bersama-sama. Tanamkan dalam kehidupan kami haus dan lapar akan kebenaran, akan Engkau ya Tuhan. Sehingga ajarkan kami ya Roh Kudus untuk
kami terus dibawa, ditenggelamkan dalam hadirat-Mu, terus dibawa terus Tuhan di dalam kehendak-Mu, supaya kami boleh mengalami pertemuan pribadi dengan Kami. Kami merindukan apapun disajikan, kami menghargai semuanya Tuhan, bentuk apapun, karena kami memiliki hati yang haus dan lapar akan Kau. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, dimanapun kami berada. Tuhan, tolong setiap kehidupan kami dan ajarkan kami untuk kami terus melihat dan perkara-perkara di sorga, bukan di bumi ini. Yang terus kami merindukan Tuhan, dengan bentuk apapun ajarkan kami ya Tuhan, terus berharap kepada Engkau, mengandalkan Engkau, dan kami yakin percaya setiap kami siapapun yang ada jemaat Tuhan dan pemirsa yang sakit, ketika kami datang memiliki hati yang haus akan Engkau, dan kami percaya Tuhan Engkau mendatangkan kesembuhan atas kami, yang kami yakin percaya Tuhan, oleh bidur Tuhan Yesus Kristus segala penyakit telah disembuhkan, dan itu terjadi atas kami ya Tuhan. Dan kami adalah orang-orang diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dan semakin hari kami semakin sungguh-sungguh berkenan dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyatukan hati kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa bagi aparat yang ada, pemerintah yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan nikmat, karena kami tahu Tuhan, menjadikan mereka adalah wakil yang kami tahu Tuhan Kau telah memilihnya, dan jadikan mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan melakukan tugas-tugas dengan apapun, hingga ketika mereka selesai mereka boleh memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan apapun yang telah mereka kerjakan. Kami berdoa keamanan ada di Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan, segala sesuatunya jauhkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merusak dalam persatuan kesatuan negara Indonesia ini, yang diskriminasi dan bentuk apapun aku tolak dalam nama Yesus. Biarkan aku patahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada, yang menghancurkan kota-kota yang ada, kota Purbalingga, kota Purwokerto dan sekitarnya. Kami berdoa jadikan tiap kami menjadi gereja yang bersatu, bergandeng tangan, terus saling melengkapi dari tubuh Kristus dengan rapi. Kami merindukan untuk melawan di dalam semua setiap virus-virus yang ada, yang membuat orang-orang menjadi takut, khawatir. Kami berdoa dalam nama Yesus, persatukan setiap kami ya Tuhan, untuk melawan daripada kuasa kegelapan. Inilah waktunya peperangan terjadi, karena kami tahu kami diciptakan jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang kami tahu Tuhan, Engkau beserta kami, Immanuel, Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam kami dan kuasa darah-Mu yang bisa setiap keluarga demi keluarga dan pemberian pertolongan Tuhan selalu ada, sehingga berkat anugerah kasih Tuhan Kau berikan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Dan sekali lagi pemeliharaan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami, untuk kami melakukan dalam setiap apapun yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa permohonan kami yang kami naikkan kepada Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kami memuji Tuhan
karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan segala semua berkat dilimpahkan atas hidupmu, dan apapun yang dikerjakan olehmu dibuat menjadi berhasil, beruntung dan selalu diberkati dan berkelimpahan. Biarlah rahmat damai sejahtera Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh menyertai hidupmu pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.